Nah, ini untuk satu SKS Regen ya, nanti dilanjutkannya itu hari Jumat setelah azan Asyar. Nanti saya infokan jamnya menit keberapa gitu. Jadi kalian nanti hari Jumat itu harus udah siap-siap sholat Asyar gitu ya di kampus. Lalu kalau sudah sholat Asyar langsung ke kelas gitu, supaya nanti kita mulainya tidak saling tunggu gitu. Jadi sebelum azan bersiap, sudah punya wudhu gitu ya, sudah duduk di sejadah, tinggal menunggu sholat. Dan kita hanya 2 SKS untuk di hari Jumat. Untuk setiap online-nya 1 SKS setiap hari Selasa jam 8.40 seperti ini. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian DNA. Sepertinya ini sudah tidak asing, tapi sering terlupakan begitu ya. Nah, ini bagian-bagian DNA itu kalau dari DNA-nya itu apa sih DNA? Dari singkatannya aja dulu deh. DNA apa? Mesti lupa. Deoksiribonucleic acid. Yes, betul. Deoksiribonucleic acid. Deoksiribosa berarti artinya apa itu? Tanpa adanya oksigen. Gula ribosa. Gula ribosa yang kehilangan OH. Oh, aduh, ini sebentar. Ini udah muncul lagi PPT saya. Oke. Nah, ini ya, jadi tadi betul ada gulanya deoksiribosa kalau DNA, kalau RNA berarti kan ribosa ya. Kemudian ada komponen apa lagi? Asam amino. Asam amino. Gugus fosfat. Gugus fosfat, betul. Kemudian yang membedakan urutan DNA apa itu? Basa nitrogen. Betul, basa nitrogen atau basa nukleotida. Nah, tadi gula, deoksiribosa, kemudian basa nitrogen, dan fosfat, itu komponen-komponennya, tetapi membentuk satu unit monomer penyusun DNA yang kita sebut sebagai Nukleotida. iya, betul, nukleotida. Nukleotida, jadilah polinukleotida. Tetapi apakah DNA itu terdiri dari satu polinukleotida? Berapa tuh? 3. Nah, ini yang tang-tang tung-tung. Nanti untuk pekan-pekan selanjutnya masuknya jangan terlambat ya. Soalnya saya harus bolak-balik nge-yesin. Tadi masuk Anggi sama Nazif. Lia sama Shelly segera ya. Nanti kalau di tengah-tengah karagok. Nah, jadi kita perjanjian dulu ya untuk kuliah pekan depan kalau online. Itu kan nanti saya berikan insya Allah linknya itu sebelum jam 8.40. Ini kalian pas banget selesai kuliah 8.40 ya? Kalau gitu saya kasih linknya sebelum 8.40, tapi saya tunggu sampai kalau gitu mulainya jangan 8.40 deh, mulainya 8.50 ya. Mulainya 8.50, Selasa 8.50 sampai 9, berapa berarti 40 ya. Nah, 8.50 sampai 9.40. Nanti saya insya Allah berikan linknya dari 8.40, kalian masuk. Kemudian saya tunggu maksimal sampai 8.55. Kalau 8.55 tidak ada yang masuk atau ada yang tintang-tintung lagi, tidak akan saya accept ya, karena karagok nantinya bolak-balik gitu. Kecuali kalau Zoom, tapi kalau ini saya tidak terbuka ya Zoom Prodi, error jadinya harus pakai Jimit kampus. Ya gitu ya, bisa dipahami semuanya. Bisa, Bu. Jadi batas terlambat paling akhir masuk link Zoom atau Jimit jam berapa? 8.55. Yes, 8.55 ya. Nah gitu.
Kita lanjut lagi, tadi DNA itu ada 2 polinukleotida. Kemudian bentuknya seperti apa? Apakah dua rantai itu berdiri sendiri-sendiri gitu kayak musuhan jauh-jauhan? Tidak, Bu. Iya, tidak berjauh-jauhan, tetapi menyusun struktur yang dinamakan double helix. Kok dia bisa membentuk double helix? Memangnya antar polinukleotida itu ada hubungan apa? Hubungan kekerabatan, hubungan asrama, atau hubungan apa? Hubungan gula basa. Ikatan fosfodiester bukan? Kalau ikatan gula dan fosfat atau yang kita namakan fosfodiester itu yang menyusun backbone antara gula dengan fosfat sehingga polinukleotidanya itu utuh. Yang gambar ini yang saya tunjukkan nih. Kursor saya muncul nggak di kalian? Muncul, Bu. Ada. Nah, Muncul, Bu. ini bagian sini yang seperti ular ini adalah susunan fosfat dan gula deoksiribosa yang saling berikatan satu sama lain oleh ikatan fosfodiester. Kemudian anak tangganya yang seperti ini komponen apa? Ikatan hidrogen. Nukleotida. Komponennya dulu. Basa Ini apa? nukleotida. Basa nukleotida atau tadi yang ada yang bilang basa nitrogen, betul ya. Nah, tadi kan satu polinukleotida itu satu lantai ini ya. Betul, yang menghubungkannya itu adalah ikatan fosfodiester. Tapi yang saya tanyakan yang menghubungkan antara satu rantai polinukleotida dengan polinukleotida lain. Itu ikatan apa? Berarti yang di tengah. Ikatan hidrogen. Iya, betul, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang menghubungkan antara apa dan apa kalau di DNA. Sapurin pirimidin. Betul, purin dengan purin atau purin dengan pirimidin atau purin dengan pirimidin. Artinya antar basa nitrogen. Ya. Nah, DNA ini kan memanjang nih, panjang sekali ya. Kira-kira ukuran DNA kita berapa panjang sih? Satuan DNA itu apa? Base pair atau kalau di Indonesia kan? Panjang basa. Panjang, basa, yakin? Pair itu artinya apa? Kan base pair ya? Kalau di Indonesia, Pasangan. nah pasangan basa ya, jadi pasang basa kalau di Indonesia kan, bukan panjang basa ya. Nah, itu satuannya. Kira-kira di manusia ini DNA-nya berapa pasang basa? Pasang basa. Apakah ratusan ribu, ribuan, miliaran? Iya, mungkin, Bu. Mungkin berapa mungkin teh? Miliaran ya, panjang sekali. Nah, yang saya tadi tanyakan itu struktur. Ya, tetapi yang akan kita bahas sekarang itu yang membedakan antar bagian DNA-nya. Itu ada apa saja? Banyak sekali DNA itu, ya. Jenis-jenisnya berdasarkan fungsinya itu berbeda-beda. Kalau yang tadi saya sebutkan yang kita ulas bareng-bareng itu strukturnya. Tetapi berdasarkan fungsinya ada banyak sekali bagian-bagian dari DNA. Apa sajakah itu? Tentu saja ini dibedakan berdasarkan kelompok selnya. Kalau kelompok sel itu kalau ada eukariot atau eukariot, berarti yang satunya lagi ada apa? Prokariot. Prokariot ya. Nah, yang akan saya bahas sekarang itu fokus di eukariot. Tapi nanti saya akan menyinggung perbedaannya dengan prokariot apa. Memangnya sel eukariot itu yang seperti apa? Ini sekalian review buat sidang ya. Sel eukariot itu apa? Kenapa dibedakan dengan prokariot?
Eukariot ada di manusia, hewan. Betul. Ada di manusia sama hewan. Contohnya ya, tumbuhan eukariot juga bukan? Iya. Iya, jangan ragu-ragu ya Aflah, ini Aflah ya. Kemudian kalau protista gimana? Eukariot atau prokariot? Prokariot. Yakin? Ada yang iya, ada yang prokariot, Bu. Betul nggak? Yakin? Eukariot aja karena tadi saya bilang yakin gitu ya eukariot. Coba yakinnya apa ini eukariot atau prokariot kalau protista? Eukariot ya, jangan lupa ini kan sudah kita bahas di praktikum zaman dulu. Yang prokariot itu cuma satu kelompok atau satu kingdom siapa? Atau bahkan satu domain. Bakteri. Bakteri. Ya jangan lupa ya. Itu contoh-contohnya. Tetapi kalau kita bedakan berdasarkan strukturnya, memang bedanya eukariot sama prokariot dari sel itu apa? Kalau eukariot dia si nukleusnya diselubungi oleh nuclear envelope sehingga si DNA-nya diselubungi. Kalau di prokariot mah si DNA-nya acak-acakan kayak benang kusut. Ya kalau dibahasakan gaul seperti itu ya, betul Indra. Tapi nanti kalau ditanyain jangan bilang benang kusut dan sebagainya nggak dibungkus gitu ya. Cukup bilang aja kalau di eukariot itu ada nukleus yang mana di dalamnya terdapat DNA. Tetapi kalau di prokariot, DNA itu tersimpan di sitoplasma, tidak memiliki nukleus. Ya, apakah hanya nukleus saja yang tidak dimiliki oleh prokariot? Ada yang lainnya, Bu. Sitoskeleton ada yang punya, bakteri kan punya flagella sama silia. Flagella silia itu kan salah satu komponen dari sitoskeleton juga, mikrotubul. Yang bulat-bulat komponen-komponen di dalam sel aja yang ada kantong-kantongnya itu sebutin aja itu. Organel. Nah, organel ya. Nah, mereka tidak punya organel prokariot itu. Contoh organel itu apa aja tadi? Berarti nukleus masuk organel tidak? Iya. Masuk. Organel itu apa sih? Badan Golgi, RE, ribosom. Ribosom tidak masuk organel. Ribosom itu badan Golgi, mitokondria masuk nggak organel? Masuk. Kloroplas? Masuk dong. Masuk ya. Ingatnya singkatnya itu organel itu seperti kantong, di dalam kantong seperti tempat pensil begitu ya. Tapi kalau kita definisikan organel itu adalah kompartemen di dalam sel yang dilingkupi oleh suatu membran yang mirip strukturnya dengan membran plasma. Organel ya, kompartemen di dalam sel yang diselingkupi atau diselimuti oleh membran yang mirip dengan membran plasma yang ada di paling luar sel. Ya, itu organel. Nah, jadi tidak hanya nukleus yang tidak dimiliki oleh prokariot. Atau lebih kerennya lagi kalian bisa bilang ya, eukariot itu memiliki sistem endomembran, sedangkan prokariot itu tidak memiliki sistem endomembran. Yang tentu saja sistem endomembran itu nantinya berkaitan dengan ada tidaknya organel. Itu dari segi sel. Kalian kan sudah belajar itu hatam di biologi sel, betul ya? Membedakan antara eukariot dan prokariot. Nah, sekarang kita bedakan si eukariot sama prokariot itu dari segi struktur DNA-nya, dari bagian-bagian DNA-nya. Kalau dari komponen penyusunnya, sebetulnya DNA itu sama antara eukariot dengan prokariot. Ya sama-sama tersusun atas polinukleotida yang tersusun double helix. Dua polinukleotida yang tersusun yang memiliki struktur double helix. Yang mana komponen penyusunnya itu atau monomernya itu nukleotida. Sama antara eukariot maupun prokariot. Tetapi bagian-bagiannya itu berbeda.
Ada yang tidak dimiliki oleh prokariot. Apakah itu? Pertama, kita lihat dulu dari strukturnya ya. Untuk struktur DNA kan sudah tahu ya. DNA itu kan seperti tadi ya, double helix, kemudian nanti dia dililit pada protein yang kita sebut histon. Ini histon yang kuning ini, jadilah nukleosom. Nukleosom ini terlilit lagi atau tersusun secara kompak lagi, membentuk struktur yang lebih padat yang kita namakan kromatin. Yang mana pada kromatin ini juga terdapat protein yang membantu pengompakan dari kromosom tersebut. Nah, dari kromatin ini tersusun lebih padat lagi menjadi kromosom. Ini jangan lupa ya. Ini jangan lupa, nah ini kromosom. Jadi kalau saya tanya kromosom sama DNA itu perbedaan dan persamaannya apa? Kromosom terdiri dari DNA. Betul ya. Kemudian itu definisi. Kalau dari segi persamaan apa? Antara kromosom dengan DNA. Sama-sama ada protein, DNA ada proteinnya gitu. Sama-sama mengandung gen. Sama-sama mengandung gen, betul. Sama-sama mengandung DNA, ini kan lebih jelas. DNA ya tentu saja ada DNA-nya. Kromosom tadi kan sudah disebutkan ya, sama HIV itu ada DNA-nya. Itu persamaan. Sama-sama materi genetik, betul tidak? Iya, Bu. Ya. Betul, ya. Nah, sekarang perbedaannya apa antara kromosom dengan DNA? Kalau kromosoma udah kompleks, Ibu. Sudah kompleks atau strukturnya sudah lebih padat. Lebih padat atau lebih kompak. Kalau DNA masih untayan-untayan. Belum padat, masih berupa untayan polinukleo. Tidak. Nah, kemudian dari keberadaan protein, perbedaannya apa? DNA belum memiliki protein, kromosom memiliki protein. Proteinnya tuh buat apa sih kalau di kromosom? Untuk membantu menyusun kromatin menjadi struktur yang lebih padat. Ya, betul. Nah, itu ya kalau dari struktur diingat-ingat. Nah, ini ada sentral dogma. Sentral dogma yang sebelah kanan. Sentral dogma itu apa sih? Ada dua. Transkripsi, translasi. Betul, itu yang pertama. Yang kedua? Replikasi. Betul, replikasi. Diingat terus ya, ini ya. Nah, sudah bagus, diingat terus ya. Insya Allah mungkin ini akan ditanyakan di sidang. Mau apapun tugas akhirnya, pasti setiap pertanyaan yang sifatnya basic itu akan ditanyakan. Entah itu dari genetika, molekuler, entah itu dari biokimia, ya, entah itu dari apa lagi, biologi, dan sebagainya. Jadi, yang basic-basic seperti ini jangan dilupakan. Terkesan seperti simple, padahal ini penting. Seperti kalian membangun rumah, begitu ya, tapi mau bikin rumah 100 tingkat gitu, tapi lantai satunya nggak ada, ya roboh ya. Kecuali kalian punya kekuatan lebih untuk mengapungkan rumah tersebut gitu. Nah, jadi basic ilmu itu sepenting itu. Mau ditingkatkan sebagaimanapun silahkan, asalkan fondasinya kuat. Nah, ini tadi ya ada replikasi yang pertama, yang kedua itu transkripsi dan translasi, atau sering kita kenal dengan ekspresi gen, atau sintesis apa? Sintesis DNA, yakin? Kalau sintesis DNA mah direplikasi. RNA. Akhirnya, dibilang RNA boleh, tetapi kalau akhirnya banget, Protein. asam amino, protein, ya. Nah, bedanya asam amino sama protein apa? Asam amino monomer dari protein. Yes, betul ya, seperti itu.
Nah, yang akan kita bahas itu kaitannya antara transkripsi dan translasi, yang artinya itu adalah yang berkaitan dengan sintesis protein. Apa hubungannya DNA dan protein? Ini mau terus saya ulang-ulang terus. Iya, betul. DNA adalah template sintesis protein, yang mana produk intermediatnya itu RNA. Jadi sebetulnya template-nya itu template untuk RNA, ya. Nah, nanti RNA-nya jadi template untuk protein. Tapi kalau dikatakan DNA itu template protein, ya tidak apa-apa. Seperti itu ya, jadi diingat lagi kalau misalnya kita analogikan seperti memasak kue, DNA itu resepnya, protein itu kuenya. Kan tidak mungkin resep dimasukkan ke dalam kue, resep kan kertas ya, tetapi hanya sebagai petunjuk atau template untuk penyusunan kue tersebut atau protein tersebut. Nah, ini untuk struktur eukariotik, gene ya. Nah, ini seperti apa? Jadi gen yang kita sebut gen itu sebetulnya tidak hanya bagian dari DNA yang diekspresikan untuk mensintesis protein, ya. Tidak hanya itu, tetapi lebih dari itu. Apalagi di sel eukariot. Ada area-area atau elemen, kita sebutnya bagian itu elemen ya. Jadi kalau saya bilang elemen itu berarti bagian gitu. Ada bagian-bagian di mana bagian tersebut tidak akan diekspresikan menjadi protein. Kalau gitu fungsinya apa? Fungsinya tetap ada banyak gitu dan macam-macam. Makanya kalau kita berbicara tentang bagian-bagian dari DNA itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah eukaryotic gene structure, yang mana itu komponennya itu banyak sekali. Kalau kalian lihat dari sebelah kanan, sebelah kiri, di atas itu ada yang namanya regulatory sequence atau area atau sequence atau daerah yang fungsinya itu untuk meregulasi ekspresi gen. Meregulasi itu artinya kalau disederhanakan mengatur. Contohnya, kalau misalnya dulu kan saya suka bilang gen itu saya bilang yang dinyalakan itu lampu gitu ya, tapi lampu kan nggak bisa nyala kalau saklarnya nggak kita pencet gitu ya. Kita spesifikkan lagi. Ada area yang akan diterjemahkan ya, itu kita namakan coding sequence. Ini juga mungkin sudah dibahas di genetika molekuler ya, tapi saya ulang kembali. Ada area yang akan diterjemahkan yaitu coding sequence. Nah, coding sequence inilah yang akan diekspresikan menjadi protein. Itu bagian dari gen. Tetapi ada bagian gen lain yang sifatnya itu meregulasi atau regulator sequence yang fungsinya itu untuk menentukan kapan, di mana, seberapa banyak gen tersebut diekspresikan. Saya ulangi ya. Regulatory sequence ini akan menentukan kapan, di mana, dan seberapa banyak gen tersebut diekspresikan. Jadi seperti saklarnya, lampunya bakal nyala kalau saklarnya dipencet kan. Lampunya dimatiin berarti dipencet lagi. Nyalain, matiin terus aja seperti itu. Berarti itu beberapa kali, artinya berapa kali gen tersebut diekspresikan. Kemudian ini dinyalainnya di mana? Apakah ada satu saklar yang bisa menyalakan beberapa ruangan? Beberapa lampu di beberapa ruangan rumah ada nggak? Kira-kira ada ya. Tapi ada nggak yang kalau kita sekali pencet cuma satu kamar aja yang nyala? Ada juga. Ada juga betul ya. Begitupun dengan regulatory sequence. Ada area yang menentukan dia itu dapat meregulasi 1, 2 atau lebih. Tetapi ada juga daerah regulator yang hanya dapat meregulasi 1 gen. Nah, itu regulatory sequence. Jadi fungsinya ada banyak, tergantung siapa. Makanya di sini dibagi lagi. Ada yang kita namakan sebagai enhancer atau silencer, ada yang kita namakan sebagai promotor, ada yang kita namakan sebagai distributor, ada juga di belakang silencer. Ini coding sequence-nya. Ya, coding
coding sequence itu sebetulnya definisinya serupa tapi tak sama dengan open reading frame, ya. Nah, coba lihat, regulatory sequence itu bisa sebelum atau sesudah dari posisi coding sequence atau open reading frame. Ya, jadi ini yang akan diinstruksikan, tapi mereka yang mengatur. Ya. Nah, kalau di eukariot, ketika ditranskripsikan, DNA itu kan templatenya ya, yang diekspresikan itu nanti akan mensintesis yang namanya RNA. RNA itu jenisnya banyak. Tapi kalau akhirnya endingnya tujuannya itu mau sintesis protein, berarti RNA yang dimaksud itu adalah mRNA. Tapi kalau endingnya dari yang ini diekspresikan tidak untuk sintesis protein, maka mungkin saja itu bukan mRNA, mungkin saja itu sRNA, mungkin mRNA, mungkin rRNA, mungkin rRNA. Nah, kelompok rRNA yang sekelompok RNA seperti itu kan tidak bertanggung jawab untuk menjadi template dalam sintesis protein. Jadi artinya gen itu endingnya tidak selalu diekspresikan untuk menjadi protein. Ada juga yang endingnya itu hanya mencapai RNA saja. Contohnya rRNA yang sering kita gunakan untuk identifikasi suatu spesies. Ya. Nah, biasanya kalau kalian nonton hasil suka lihat analisis 16 rRNA untuk identifikasi bakteri, betul tidak? Iya Bu. Nah, kemarin ada ya kakaknya, siapa yang nonton Mbak? Siapa? Rahayu bukan Bu? Bukan, Rahayu. Yang kan ini. Ya. Ini juga udah ya. Nah, itu pakai 16 sRNA. Mereka kan menggunakan foto entah dari apapun gitu ya. Misalnya dari buah-buahan atau dari cemaran lingkungan gitu. Diambil bakterinya, nggak tahu bakterinya apa. Mau tahu nama bakterinya siapa sih? Kalau nama itu berarti berkaitan dengan identifikasi sampai keluar nama apa? Spesies ya. Nah, identifikasi molekuler itu adalah teknik identifikasi yang paling akurat sejauh ini, paling advance ya. Karena keakuratan itu melebihi 90% dibandingkan dengan identifikasi lainnya, seperti identifikasi yang hanya dilakukan secara morfologi ataupun biokimia. Ingat ini ya, kalau kalian ke bagian TA ini pasti biasanya ini nanti entah itu S1 entah itu bidang ya. Jadi kalau teknik analisis identifikasi suatu spesies dengan molekuler itu memang lebih akurat, banyak digunakan karena lebih akurat dibandingkan dengan analisis lainnya. Kalau ditanya analisis apa? Ya, identifikasi itu kita gunakan biasanya dengan analisis morfologi dan biokimia. Jadi orang-orang zaman dulu kalau ngecek itu ketika belum ada teknik molekuler, yang dilihat itu dari strukturnya. Morfologinya seperti apa sih? Gitu ya. Morfologi kan berarti bisa kita lakukan dengan pewarnaannya. Kalau bakteri ya, pewarnaan apa aja? Warna Gram betul. Ada lagi apa? Minimum ya gram itu yang harus dilakukan. Nah, jadi ditanya lagi pewarnaan gram apa, berdasarkan apa, yang seperti itu dibaca-baca lagi. Berarti mikro kan. Kemudian ada juga pewarnaan negatif, ada juga pewarnaan spora, banyak ya. Nah, dilihat dari itu. Kemudian dari aktivitas biokimianya. Apakah bakteri ini kelompok bakteri selulotik gitu ya, memiliki antiselulase dan sebagainya.
nanti kan ada uji biokimia. Nah, hasil tersebut nanti biasanya kita kumpulkan informasinya untuk kita gunakan ya, untuk kita cari tahu dengan menggunakan buku kunci determinasi. Jadi nanti itu seperti kayak alur gitu. Nomor 1, apakah bakterinya misalnya memiliki merupakan kelompok bakteri gram positif? Jika iya, pindah ke nomor 3. Jika tidak, pindah ke nomor 5. Seperti itu. Nanti pada akhirnya tuh keluar, oh ini tuh kelompok genus anu, ini tuh kelompok bahkan spesies anu gitu ya. Nah, dulu seperti itu. Tapi kan yang seperti itu wasting time gitu, membutuhkan waktu yang cukup lama. Udah gitu kan validitasnya juga akurasinya juga kurang dibandingkan dengan molekuler yang sangat cepat gitu. Dalam waktu hitungan hari itu udah keluar hasilnya, udah gitu akurasinya sangat tinggi dibandingkan dengan database NCBI yang ada. Kita nanti bisa memperoleh itu spesies apa. Nah, yang dilakukan itu apa? Yang dilakukan itu dengan cara melihat urutan ya, DNA yang mengkode rRNA, khususnya 16S rRNA. Ya, jadi yang dilihat itu bukan rRNA-nya tapi DNA-nya. DNA yang mengkode rRNA. Makanya saya bilang tadi, gen itu tidak selalu mengkodekan sampai protein, tetapi mungkin sampai RNA saja. Apakah itu salah satunya rRNA? Nah, kalau begitu kenapa sih rRNA itu sespesial itu sampai bisa digunakan untuk menganalisis, mengidentifikasi suatu spesies? Ini jawaban, ini juga pertanyaan yang selalu ditanyakan dari dulu sampai sekarang. Karena sekuen dari 16S rRNA itu ada sebagian yang bersifat lestari atau conserve, yang mana dari nenek moyangnya atau dari ancestornya sampai keturunannya itu memiliki kemiripan antara genus tertentu atau antara spesies tertentu. Bahkan memiliki kemiripan dari seluruh bakteri. Jadi misalnya nih, saya sama Nay dibandingkan saya sama Indra lebih mirip sama siapa? Sama Nay. Sama Nay atau ya kenapa saya nggak dibilang lebih mirip sama Indra? Karena Nah, cewek. Iya, saya sama Nay mah wanita. Beda gender lebih jauh. Tapi kan saya sama Indra sama-sama apa? Manusia, betul ya Indra, manusia ya? Sama kayak saya. Betul ya. Nah, kita sama-sama manusia. Saya, Indra, Nay sama-sama manusia. Berarti ada nggak sekuen DNA itu yang akan pasti ada di saya, di Indra, dan di Nay? Ada ya. Katakanlah dari urutan 1 sampai 10, itu kita sama semua. Nah sekarang kenapa saya lebih mirip ke Nay? Karena mungkin dari urutan 11 sampai 30 itu saya dan Nay sama. Tapi saya dan Indra berbeda. Lebih detailnya lagi ya tentu saja Indra punya kromosom Y, saya sama Nay nggak punya. Gitu. Berarti ada kemiripan lain yang mengelompokkan saya dengan Nay. Yaitu wanita. Tetapi saya dengan Indra berbeda. Nah itu analogi yang kita gunakan untuk menganalisis kenapa kita pakai 16S rRNA. Karena ada area atau ada segmen dari gen pengkode rRNA atau 16 rRNA yang sifatnya conserve atau lestari antar kelompok, entah itu kelompok secara keseluruhan bakteri ataupun pada genus tertentu ataupun hingga spesies tertentu. Nah, itu sifatnya lestari kalau di 16S rRNA gitu. Kalau di gen yang lain ya mungkin ada, tetapi tidak se-conserve di 16S rRNA. Kenapa 16S rRNA ini conserve? Karena 16S rRNA itu sebetulnya di dalam sel fungsinya itu bersama-sama dengan protein ribosom
bertugas dalam proses transkripsi atau translasi? Translasi. Translasi, ya. Jadi ribosom itu tidak hanya protein, tetapi memiliki struktur RNA yang kita namakan rRNA atau ribosomal RNA. Makanya R-nya kecil ya, rRNA. Nah, itulah jawabannya. Jadi kalau ditanya kenapa sih harus molekuler, yang tadi akurasinya. Kemudian ditanya lagi kenapa harus yang sifatnya lestari atau conserve. Conserve-nya antar siapa? Antar kelompok bakteri tersebut, dan ada juga yang conserve antar spesies tersebut. Gitu ya. Nah, itu untuk sekilas tentang 16 srRNA. Tapi kalau di manusia itu bukan 16 tapi 18 ya. Kan 16 itu di prokariot. Nah, ini tadi ya, jadi untuk eukaryotic gene structure itu tadi ada yang fungsinya sebagai regulatory sequence, ada yang fungsinya sebagai coding sequence, atau istilah lainnya serupa tapi tak sama kita sebut sebagai open reading frame. Nanti apa bedanya akan saya jelaskan di hari Jumat supaya lebih enak menjelaskannya. Nah, itu. Kemudian DNA tadi kan hanya sebagai template ya. Template atau cetakan untuk sintesis mRNA. Kalau misalnya endingnya mau protein. Nah, coba kalian lihat ke sini. Ada mRNA itu yang dia itu sifatnya belum matang atau belum mature. Ada yang sifatnya itu sudah mature atau sudah mengalami modifikasi. Di mana di sini ada perbedaan nggak antara gambar yang A dengan gambar yang B? Ada perbedaan. Kalau Ada. yang di apa sih, post transcription modification dia masih ada intron exon. Kalau mature, Betul? kalau di mature dia udah jadi protein coding region. Iya, betul sekali ya. Di yang post transcription, di yang sebelum modifikasi, ini tuh sebelum modifikasi. Kemudian mengalami post transcription modification. Jadi ini bukan artinya sudah mengalami post transcription, tapi ini mengalami proses. Yang ini sebelum ya, ini sebelum, ini sesudah. Ini sesudah post transcription modification, ini sebelum post transcription modification. Kalau sebelum modifikasi ya itu masih ada intronnya. Kemudian nanti intronnya dihilangkan sehingga nanti terdiri dari ekson saja. Yang warna merah kan ekson ya. Terdiri dari ekson saja. Proses penghilangan atau pelepasan intron dari mRNA itu apa namanya? Ini pasti sudah dibahas sama Bu Wulan di Genmol. Proses modifikasi mRNA untuk menghilangkan intron. Sehingga yang tersusun ekson saja itu apa? SNRP, Bu. Kurang tepat. RNA spilling, Bu. Apa? RNA spilling bukan? Spilling? Kurang tepat. Elongasi? Kurang tepat. Elongasi mah pemanjangan ya? RNA. Kurang tepat. Tadi yang bilang spilling mungkin spellingnya kurang tepat ya? Mendekati itu kali ke. Apa-apa? RNA splicing. Iya, RNA splicing prosesnya. Pelepasan intron dari mRNA sehingga dihasilkan RNA yang mature atau mRNA yang tanpa intron itu adalah proses splicing. Apakah modifikasi? Jadi splicing itu bagian dari modifikasi ya. Nah, apakah modifikasinya itu hanya splicing? Tidak. Tetapi ada penempelan. Nah, apakah yang ditempeli? Coba lihat gambar yang A dengan gambar yang B, bedanya apa? Selain tadi intron exon? Kalau di mature ada penempelan poly-A tail. Iya, betul. Dan apalagi yang sebelah kirinya? 5 aksen. Cap. Cap, ya, atau methylated capping, ya. Nah, itu ditambahkan di ujung 5.
Sedangkan poli A di ujung apa? 3. 3 aksen. Betul ya. Nah, ini di eukaryotic gene structure. Jadi, tanpa proses modifikasi dalam artian splicing dan methylated cape atau poly A tail di ujung 3, maka RNA itu tidak bisa lolos keluar dari nukleus. Soalnya kan proses transkripsi itu terjadi di nukleus, betul? Transkripsi terjadi di nukleus atau sitoplasma? Nukleus kalau di eukariot. Di nukleus ya, kalau di eukariot. Nah, itu maka mRNA yang terbentuk pun ada di mana? Nukleus atau sitoplasma? Nukleus. Di nukleus. Harus keluar nggak dari nukleus biar nanti sintesis proteinnya terjadi? Iya. Harus. Kenapa harus keluar? Untuk memudahkan menjadi protein. Kalau di translasi itu ada siapa aja sih yang terlibat? Ribosom. Nah, ribosom. Ribosom adanya di mana? Di nukleus nggak? Di luar. Di luar. Kalau yang sudah sempurna, ribosom itu ada di sitoplasma. Atau ada yang menempel di RE ya, di retikulum endoplasma. Nah, kalau misalnya mau ketemu ribosom, berarti mRNA-nya harus keluar nggak dari nukleus? Iya. Harus ya, kalau di eukariot. Tadi betul ya, kalau di eukariot. Karena kalau di prokariot kan tidak ada nukleus. Nah, di eukariot itu kalau misalnya dia mau translasi, mau ketemu ribosom, harus kelolos dari nukleus atau dari lubang. Nukleus itu apa namanya? Organel. Por, betul. Lubang dari nukleus, tempat keluar masuknya molekul antar nukleus ataupun sitoplasma. Atau RE mungkin. Apa? NPC namanya. Tadi ada pornya, P-nya betul. Nuklear por. Betul, nuklear por. C-nya apa? Kompleks. Kompleks ya. Jadi nuklear pore kompleks itu adalah lubang ya atau gate seperti itu ya yang berperan dalam menyeleksi molekul yang keluar masuk nukleus. Nah, mRNA ini kan tadi harus dikeluarkan biar ketemu ribosom. Nah, sinyal biar dia dikeluarkan itu harus dimodifikasi, salah satunya dengan splicing dan juga dengan methylated cape dan juga penambahan poli A. Jadi kalau misalnya tidak terjadi modifikasi nggak boleh dikeluarin gitu ya. Ibarat misalnya anak kecil gitu ya, kamu nggak boleh kalau belum mandi gitu, belum dibajuin gitu ya. Nah, jadi harus dimodifikasi dulu baru keluar dari nukleus. Ini hanya terjadi di eukariot saja. Kalau di prokariot itu tidak ada istilahnya splicing atau methylated cape atau penambahan poli A tail di ujung 3. Ingat ya, ini tidak terjadi di prokariot atau tidak terjadi di kelompok organisme apa? Bakteri. Bakteri. Selain bakteri ini terjadi, ya. Nah, jadi tadi sudah ada apa saja yang kalian pelajari di bagian-bagian DNA, ada apa saja? Di DNA ya, bukan RNA. Kelompok sel. Di DNA, bagian-bagian DNA itu ada apa saja tadi? Udah disebutkan 2. Polinukleotida. Bagian-bagiannya berdasarkan fungsi yang membedakan. Regulatory sequence bukan, Bu? Iya, betul. Ada daerah regulatory sequence dan ada juga apa? Coding sequence ya, atau di sana disebutnya open reading frame ya. Nah, itu bagian-bagian dari DNA yang kemudian nanti ketika diterjemahkan akan menghasilkan exon dan intron ya, yang bagian open reading frame-nya ya.
Nah, ini coba ini nanti video mah besok aja ya, soalnya lama. Nah, kita perbesar lagi, kita fokuskan lagi dari segi DNA. Tadi ada regulatory sequence dan di sini ada open reading frame ya. Open reading frame di sini nanti di bawah dijelaskan. Sekarang regulatory sequence dulu ada apa saja? Jenisnya Promoter, silencer, promoter, enhancer dan 5 UTM. ya ada promoter, enhancer atau silencer, ada 5 UTR. Nah, untuk promoter itu beda-beda ya ini fungsinya. Tetapi secara keseluruhan mereka dikelompokkan sebagai regulatory sequence. Apakah fungsi dari sequence regulator ini secara umum? Untuk menentukan di mana, terus jumlahnya berapa banyak, mengekspresikan gen. Iya, betul. Saya perbaiki kalimatnya ya. Untuk meregulasi ekspresi gen, itu singkatnya. Kalau mau diuraikan, tadi ya, untuk meregulasi ekspresi gen, atau kalau mau diuraikan, untuk menentukan kapan, di mana, dan seberapa banyak gen diekspresikan. Ya, ingat, regulatory sequence itu kalau dianalogikan antara lampu dan saklar seperti apa? Lampunya atau saklarnya? Saklar. Saklarnya, ya. Jadi itu yang menentukannya. Sekarang kita bagi-bagi berdasarkan jenisnya. Semuanya sama-sama untuk meregulasi ekspresi gen, tapi kita lihat dari perbedaannya, ya. Pertama kita lihat ada promoter. Promoter itu tentu saja ini sama seperti regulatory sequence lain, adalah sequence DNA yang berperan sebagai regulator gen atau meregulasi ekspresi gen. Terletak pada posisi upstream dari gen yang dikendalikannya. Upstream itu ada di bagian hulu. Kalau start ini hulunya berarti sebelumnya, sebelah kirinya, ini bagian hulu. Jadi yang namanya promoter itu selalu ada di bagian hulu, di upstream, ya. Tetapi ada juga literatur yang menyebutkan promoter ini mungkin saja ada di bagian dari open reading frame itu sendiri. Mungkin saja di bagian intron. Ada yang seperti itu? Ada. Kalau kalian baca jurnal yang seperti itu ada? Ada. Ya. Nah, promoter itu ada yang di bagian itu. Tetapi secara umumnya promoter ini lokasinya ada di bagian upstream dari gen yang dikendalikannya. Jadi kalau ini saklarnya, lampunya itu di sini. Kalau lampunya di sini, upstreamnya itu di sini. Ya. Nah, ini area promotornya. Ini gen yang dikendalikannya. Atau area dari open reading frame-nya. Sebetulnya kalau dikatakan gen yang dikendalikannya ini definisinya betul tetapi tidak sempurna betulnya gitu ya. Karena kalau kita lihat di NCBI yang kita sebut sebagai gen itu daerah promotor itu masih masuk dikatakan sebagai gen gitu. Jadi di area gen tertentu itu ada juga elemen regulatornya ya. Nah, tetapi boleh kok kita definisikan sebagai area yang berperan sebagai regulator gen. Bagaimana cara dia mengatur atau mengendalikan ekspresi gen? Kalau saklar itu kan cuma kita pencet ya, baru lampunya nyala. Kalau di sini promoter itu caranya meregulasi ekspresi gen dengan cara berikatan dengan protein. Protein apa? Protein yang kita sebut sebagai faktor transkripsi. Jadi faktor transkripsi itu kalau kita definisikan boleh kita sebut sebagai protein. Tapi protein yang mana? Protein yang berperan dalam menginisiasi proses transkripsi kecuali RNA polimerase. Saya ulangi ya. Jadi, faktor transkripsi itu adalah seluruh protein yang berperan
dalam menginisiasi faktor transkripsi kecuali RNA polimerase. Boleh nggak ditambahin? Boleh, kalau kita mau ngomongin promoter yang berikatan dengan promoter gitu ya. Jadi kalau misalnya mendefinisikan sesuatu yang penting kalian paham dulu. Mau kalimatnya gimana terserah asal bagus ya. Yang terpenting, oh faktor transkripsi ternyata protein. Tapi kan tidak semua protein faktor transkripsi ya. Kalau gitu protein yang bagaimana? Yang fungsinya itu nanti menginisiasi terjadinya proses transkripsi. Menginisiasi itu memulai ya. Jadi kalau tanpa faktor transkripsi bisa nggak transkripsinya terjadi? Tidak. Tidak. Tanpa promoter bisa nggak transkripsinya terjadi? Tidak. Tidak. Ya. Nah, jadi inilah hal-hal yang harus kalian perhatikan dari promoter. Nah, sekarang ada enhancer ya. Promoter juga dibagi-bagi. Ada yang proksimal, ada yang core. Bedanya apa? Kalau yang core itu yang pasti ada di semua gen, makanya disebut sebagai core, inti promoter. Area minimum yang harus dimiliki oleh suatu promoter biasanya mengandung area tertentu, salah satunya itu tata box ya. Nah, yang proksimal itu macam-macam di antar gen. Ada yang proksimalnya itu misalnya cata box ya, atau ada juga elemen khusus yang dimiliki oleh gen tertentu saja, sedangkan di gen yang lain tidak gitu. Tapi sama fungsinya nanti berikatan dengan faktor transkripsi. Nah, itu untuk promoter. Sekarang ada lagi daerah regulator sequence yang lain, yaitu enhancer atau silencer. Kalau enhancer kita urai suku katanya itu mungkin dari enhance. Enhance itu bahasa Inggris artinya apa? Coba cari enhance artinya apa? Meningkatkan atau mendorong ya, atau meningkatkan atau menyebabkan mempengaruhi terjadinya ekspresi gen. Itu yang enhancer di sini maksudnya. Sedangkan silencer itu dari kata silence. Silence itu artinya apa? Diam. Ya. Iya. Jadi ini efeknya ke transkripsi gimana kira-kira? Tidak terjadi transkripsi. Tidak terjadi transkripsi. Jadi yang namanya promotor itu walaupun jadi yang namanya regulatory sequence itu tidak hanya mendorong terjadinya transkripsi. Yang namanya saklar itu apa? Terus menyalakan lampunya tidak? Tidak. Harus mati nggak suatu waktu lampunya? Iya, kalau nyala terus gimana? Habis listrik. Habis listrik, betul ya. Tidak hemat. Nah, di tubuh juga sama. Kalau gen terus-menerus dihasilkan, diekspresikan, berarti proteinnya terus-menerus disintesis nggak? Iya. Iya. Kira-kira kalau misalnya kita menghasilkan protein tersebut dalam jumlah yang besar, itu bagus nggak untuk tubuh? Tidak. Tidak, karena memang harus disintesis sesuai dengan kebutuhan. Nah, disinilah fungsi dari regulatory sequence. Ada yang fungsinya sebagai enhancer, ada yang fungsinya sebagai silencer. Apakah setiap gen memiliki enhancer? Mungkin tidak. Apakah setiap gen memiliki silencer? Mungkin tidak. Apakah setiap gen mungkin memiliki keduanya? Ya, ada. Jadi tidak semua gen itu punya enhancer dan silencer, tetapi ada juga gen yang memiliki keduanya bahkan, gitu ya. Jadi enhancer, silencer ini tergantung gennya gen apa. Tidak di semua gen ada. Nah, enhancer dan silencer ini kalau dibedakan dengan promoter apa bedanya? Kalau persamaannya apa? Dengan promoter? Sama-sama di regulatory sequence. Sama-sama merupakan bagian dari regulatory
sequence. Ya, sama-sama fungsinya apa tadi? Menginisiasi ekspresi gen. Menginisiasi ekspresi gen, ya, atau lebih general lagi meregulasi ekspresi gen. Ya, keduanya fungsinya sama-sama itu. Tetapi kalau kita lihat dari posisinya, ya, atau dari fungsinya, kalau enhancer itu dan silencer itu fungsinya berkebalikan. Nah, kemudian fungsi lainnya, enhancer dan silencer itu dia tidak setia. Dia bisa meregulasi lebih dari satu gen. Kalau promoter itu, coba lihat poin kedua, dia terletak dari posisi upstream suatu gen yang dikendalikannya. Artinya dia setia akan meregulasi gen tertentu saja. Kalau promoter A, berarti dia akan meregulasi gen A. Promoter B akan meregulasi gen B. Nggak bisa A meregulasi B. Nah, kalau enhancer atau silencer, itu fungsinya dia bisa meregulasi lebih dari satu gen. Artinya, enhancer A mungkin saja dia berfungsi untuk regulator ekspresi gen A, mungkin saja dia juga berfungsi sebagai regulator ekspresi dari gen C, D, dan E. Mungkin bisa seperti itu. Ya, jadi kalau enhancer, silencer itu nanti fungsinya bisa lebih meregulasi lebih dari satu gen. Bagaimana caranya meregulasinya? Kalau tadi promoter itu meregulasi ekspresi gen dengan cara apa? Berikatan dengan protein atau faktor-faktor transkripsi. Betul, berikatan dengan faktor transkripsi. Nah, kalau enhancer silencer juga sama, berikatan dengan faktor transkripsi. Tapi faktor transkripsi yang mana? Lebih spesifik lagi. Faktor transkripsi yang kita sebut sebagai aktivator atau represor. Saya ulangi, kalau enhancer, kalau promoter itu bisa berikatan secara general dengan faktor transkripsi, ya. Kalau enhancer silencer itu berikatan dengan faktor transkripsi yang kita sebut sebagai aktivator atau represor. Kalau aktivator itu berikatannya dari kata aktif ya, berarti aktif gitu, mengaktifkan. Kira-kira ini berikatannya dengan yang mana? Enhancer atau silencer? Enhancer. Enhancer. Enhancer, karena ketika aktivator berikatan dengan enhancer cocok, mereka akan membantu terjadinya proses transkripsi. Tapi kalau represor itu dari kata repress itu menekan, kira-kira dia berikatan dengan siapa? Silencer. Silencer. Jadi ketika ada represor berikatan dengan silencer, justru itu menjadi sinyal untuk menghentikan atau menghambat terjadinya proses transkripsi gen tertentu. Gitu ya. Nah, jadi sama-sama fungsinya berikatan dengan faktor transkripsi. Tapi kalau enhancer silencer mah spesifik, berikatannya dengan aktivator atau represor. Itu yang membedakan antara enhancer silencer dengan promoter. Kemudian dari letak. Kalau promoter tadi letaknya di mana? Hulu. Di hulu atau istilah kerennya apa? Upstream. Upstream. Upstream dari mana? Hulunya siapa? DM. Open reading frame. Betul, open reading frame-nya ya. Nah, kalau enhancer silencer mah jauh tuh boleh. Nah, di sini ada tanda titik-titik ya. Titik-titik di sini bukan biar cantik aja, bukan, tetapi ini artinya jauh banget. Jauh banget. Bisa terletak posisinya beberapa kilo pasang basa dari promoter. Mungkin ini ada letaknya misalnya 8.000 kilo base pair di sini. Jadi dipisahkan oleh 8.000 base pair DNA antara promoter dengan enhancer. Mungkin saja di sini itu ada gen lain gitu. Ya. Jadi lokasinya tuh jauh banget gitu. Nah, ini adalah
si letak dari enhancer dan silencer gitu. Jadi pengendalinya itu jarak jauh. Jadi kalau kita analogikan mungkin saja saklarnya itu dari handphone misalnya. Kalau kalian misalnya ada di kampus, tapi kalian punya saklar untuk lampu kalian di kamar, kan bisa HP dipencet dari kampus kan, jarak jauh ya. Tapi fungsinya sama-sama sebagai regulator. Jadi kalau enhancer dan silencer itu posisinya terletak beberapa kilo pasang basa dari promoter. Dan tidak harus upstream. Boleh downstream, boleh juga ada di intron dari gen yang dikendalikannya atau diregulasi. Jadi boleh di sini, boleh di ujung sana. Makanya di sini ada posisi silencer ya. Artinya jauh di sana atau di intron yang abu-abu ini. Nah, lawan kata dari upstream itu downstream atau di hilir. Hilir dari siapa? Dari open reading frame. Ada di sini. Tuh ya, jadi kalau dari posisinya sudah beda, kemudian berikatannya juga beda. Kemudian dari gen yang dikendalikannya pun berbeda. Itulah enhancer silencer dan itulah promoter. Jadi persamaan promoter dan enhancer silencer itu apa? Meregulasi gen. Iya, betul. Meregulasi ekspresi gen. Betul ya. Itu persamaannya. Ya, ini kita semua ini kita di bahasan sekarang ngomongin DNA. Jadi promoter, enhancer, silencer, open reading frame itu semuanya DNA. Hanya saja kan fungsinya beda-beda ya. Sama-sama DNA, sama-sama meregulasi ekspresi gen. Oke lah, itu kalian sudah punya dua persamaannya. Sekarang perbedaan antara promoter dengan enhancer atau silencer apa? Kalau promoter itu letaknya di upstream. Ya, betul ya. Ini saya sepertinya tadi mendengar suara Nai dan Muhi. Ya, alhamdulillah ya saya sudah hafal suara kalian ya. Betul ya tadi Muhi yang laki-laki ya? Iya. Nah, tadi kata Nai betul ya. Posisi apa fungsinya kalau enhancer silencer itu bisa meregulasi lebih dari satu gen. Terus tadi Muhi bilang kalau posisi untuk enhancer silencer bagaimana? Kalau untuk promoter tuh posisinya hanya di upstream di hulu. Kalau untuk enhancer tuh bisa berada di upstream atau di downstream atau juga pada intron dari gen yang dikendalikan. Iya, betul ya. Jadi itu perbedaannya. Bisa lokasinya jauh atau dekat. Kemudian kalau dari cara kerja dalam regulasi bedanya apa? Berikatannya, Bu. Ya, gimana berikatannya? Kalau yang Kalau promoter berikatan sama faktor transkripsi. Kalau enhancer berikatan dengan ada enhancer, ada silencer itu berbeda ikatannya. Kalau yang enhancer berikatan sama sama apa ya? Refresher. Sama apa teman-teman? Aktivator. Aktivator ya. Kalau yang satu lagi? Represor. Sama represor ya kalau silencer. Tapi aktivator sama silencer sama-sama faktor transkripsi bukan? Iya. Sama ya, cuman mereka lebih khusus lagi berikatan dengan enhancer atau silencer. Segitu dulu bisa dipahami? Allah. Kalau bisa ya, mudah ya. Mudah ya, tidak susah. Nah, ini jangan dilupakan ya, ini dipahamkan sekarang dipahami. Habis dari selesai ini dihafalin gitu. Jadi yang namanya belajar itu paham dulu baru dihafalin ya. Nah, ini saya kasih video biar kalian tidak bosan. Ini apa kira-kira? Ada bolong-bolongnya NPC berarti ini apa? Nukleus. Nukleus, pintar ya, coba lihat. Ini ada yang bergerak nih. Nah, bergerak berikatan dengan NPC. Tapi tidak segaring ini ya yang terjadi di sel. Aktivitasnya cepat gitu. Kalau begini mah atau kita tidak bisa hidup ya. Nah, ini ada yang keluar masuk tuh ya dari NPC.
Nah, kalau kita sayat melintang, ini ada yang berikatan. Kalau berikatan itu kan berarti, berikatan itu berarti sinyal ya. Jadi kalau gen mau diekspresikan itu tidak hanya ditentukan dari promoter, tetapi sinyal di sel. Ingat biologi sel, ini semua berkaitan ya. Ketika gen mau diekspresikan ada sinyal dulu. Sinyal itu biasanya berikatan dengan yang namanya apa? Protein. Resepsi? Reseptor. Reseptor ya. Nah ini reseptornya mungkin di membran, mungkin juga sudah di membran nanti diantarkan ke NPC begitu. Nah ternyata itu setelah ada sinyal, yang warna abu ini apa? Berikatan sama yang lain, berikatan lagi dengan sama yang lain dia berubah gitu ya. Oh sorry, yang tadi paling luar bukan NPC, tapi itu membran ya, itu sel yang tadi. Nah ini nukleus tadi. Nah, apakah itu kira-kira yang tadi, yang seperti roller coaster? Transkripsi ya, betul. Ini saya ralat ya, maaf. Jadi lubang ini bukan nuclear kompleks, tapi ini protein channel atau transporter yang ada di membran plasma. Jadi pertamanya itu ada sinyal, ya, ada sinyal yang menginstruksikan protein-protein. Nah ini ada sinyal berikatan sama reseptor di sini di membran plasma. Kemudian ini ada protein-protein yang menyampaikan informasi dalam transduksi sinyal atau signaling ya. Nanti menginformasikan ke nukleus. Ya kamu ekspresiin dong gen tertentu gitu. Nah ternyata dia faktor transkripsi ini tuh. Jadi kalau tadi dia itu berikan. Nah ini ya, yang abu ini dia masukkan ke dalam nukleus lewat nuklear kompleks yang warna oranye ini. Ternyata dia fungsinya sebagai faktor transkripsi. Berikatan dengan apa kalau faktor transkripsi tadi? Promoter. Promoter atau apa? Enhancer atau represor. Nah kalau di sini mungkin nggak ini berikatan dengan represor si abu ini? Enggak. Tidak, karena transkripsinya terjadi ya. Iya. Nah, jadi mungkin ini aktivator atau faktor transkripsi lain. Ini berikatan dengan promoter atau enhancer. Karena ini posisinya dekat dengan open reading frame, berarti ini apa? Yang warna hijau di sini. Promoter ya. Ini berikatan di sini. Nah, di sini ada yang warna biru tua. Ini namanya enzim. Enzim yang mengkatalis terjadinya proses transkripsi itu enzim apa? Polimerase. Betul, polimerase. Polimerasenya polimerase apa? DNA polimerase. DNA polimerase, yakin? Hafalinnya tuh dari depannya. Kalau DNA polimerase yang dihasilkan DNA. Nah, RNA polimerase. Kalau DNA polimerase itu enzim yang digunakan untuk mengkatalis sintesis DNA. Artinya itu mah terjadinya di proses replikasi. Kalau ini transkripsi. Ya. Nah, ini berikatan si RNA polimerase. Dikasih tahu nih sama faktor-faktor transkripsi. Ini saya udah berikatan loh. So kamu berikatan sama promoter gitu ya. Jadi RNA polimerase itu berikatan juga dengan promoter kalau di prokariot. Kalau di eukariot, RNA polimerase itu agak manja gitu. Dia nggak mau berikatan langsung sama promoter, tapi dia berikatannya itu secara tidak langsung. Dia duduk di protein faktor transkripsi. Jadi dia duduk, baru dia mau kerja gitu ya. Jadi dialasin dulu sama faktor transkripsi. Ini saya udah nempel nih di promotor, so kamu sini kerja gitu ya, kata faktor transkripsi itu. Barulah si RNA polimerase ini berikatan nanti. Dan dia fungsinya tadi kan mengkatalis terjadinya
sintesis mRNA, yang hijau atau yang ungu? Kira-kira mRNA-nya ini yang hijau atau yang ungu? Ungu. Yang ungu. Kenapa? Kenapa yang ungu? Karena itu lepas. Pas Iya, udah karena betul, karena lepas dari template-nya ya. Kemudian yang double helix ini yang mana? Yang hijau Hijau. atau yang ungu? Yang hijau, berarti yang hijau itu DNA-nya, template-nya ya. Sedangkan yang ungu ini yang mRNA-nya. Jadi kalau ini nggak ada teks tuh sebetulnya kalian bisa paham. Nah, jadilah mRNA ya. Terus mRNA harus gimana tuh? Nah, ini kira-kira ngapain? pelepasan Ngapain itu? Intronnya Ah. dipotong. Iya, intronnya dipotong ya. Maaf ya, ini saya bolak-balik. Tar, mana tadi? Nah, ini ya. Coba lihat lagi. Yang biru ekson. Astagfirullah. Maaf ya. Ya, aduh. Nah, ini ya. Ketika jadi, sudah dilepas tadi intron dan ekson. Ya, intronnya lepas, jadilah eksonnya. Kemudian ini ada yang bulatan di sini. Berarti ini ditambahin apa? 5 cap dan polyatil. Iya, 5 cap dan polyatil. Yang 5 cap di ujung 5 atau 3 mRNA? ujung Ujung 5. 5. Kalau yang poli A di ujung 3 atau 5? mRNA ujung 3. di ujung 3 ya. Ini bisa keluar nggak dari nukleus? Bisa. Bisa, karena sudah processing mRNA. mRNA-nya udah mature ya. Kemudian keluar lewat apa? NPC. NPC atau? Nuclear pore complex. Yes, nuclear pore complex. Ini keluar nih yang ini. Ketemu sama siapa? Ribosom. Kira ribosom di sini yang mana? Yang bulat-bulat tempel. Yang bulat-bulat. Betul. Lingkaran-lingkaran ini apa kira-kira? Iya, betul. Retikulum endoplasma. Karena ribosom itu ada yang berikatan dengan RE ya. Makanya RE bagian sini kita sebut sebagai RE kasar. RE yang tidak berikatan dengan ribosom ini RE halus. Area RE halus ya. Ribosom ada juga nggak yang tidak menempel di RE seperti ini? Ada. Ada ya, ribosom yang terikat, yang bebas di sitoplasma. Ini ketemu sama ribosom buat apa? Mensintesis protein. Betul, sintesis protein. Apakah yang dimaksud dengan sintesis protein di sini mRNA-nya berubah jadi protein? Menjadi Yang ungu. asam amino. Yang ungu ini berubah jadi asam amino atau protein gitu? RNA dulu. Kalau tadi DNA biar tersintesis mRNA, DNA-nya berubah gitu jadi mRNA? Enggak. Iya, jadi hanya sebagai template saja. Kalau sintesisnya ya tetap aja tadi RNA itu dari nukleotida-nukleotida yang tersusun. Nah sekarang kalau mRNA-nya jadi template, apakah mRNA jadi protein berubah gitu? Tidak. Ya, kalau gitu berarti gimana cara sintesis proteinnya? Translasi. Betul, translasi tetapi sesuai dengan urutan RNA. NA. Oh iya. Ya, nah si protein itu tersusun dari apa? Basa Asam nukleotida. amino. Asam amino. Oh. Ingat, basa nukleotida mah DNA ya. Protein itu tetap struktur penyusunnya itu asam amino. Asam amino kan banyak tuh ya. Ada apa aja coba? Sebut apa aja asam amino? ASN. Apa ASN? ASN CPNS itu apa?
Metionin, ASN tadi? Lisin. Ya, lisin. Asparagin, metionin, lisin, asam glutamat. Banyak ya. Nah, mereka itu kan banyak. Disusun tuh asam amino. Jadi polipeptida. Polipeptidanya melipat jadilah protein. Tetapi urutan tadi metionin, lisin, ya, kemudian fenilalanin. Nah, itu tuh urutannya seperti apa? Apakah fenilalanin dulu, atau lisin dulu, baru metionin, atau metionin dulu dan sebagainya? Itu gimana urutannya? Nah, itu dikasih tahu dari mRNA. Ini loh urutan kamu. Kalau urutan saya AUG dulu, berarti kamu yang harus duluan terpasang itu asam amino metionin. Seperti itu. Barulah nanti dibaca lagi. Setelah AUG mungkin UUC gitu ya. Atau GAA. Nanti datang lagi asam amino berikutnya. Inilah yang dimaksud sebagai mRNA itu sebagai template-nya untuk sintesis protein. Dan bukan berarti mRNA yang berubah menjadi protein. Jadi tetap saja protein memang tersusun dari monomer asam amino. Itu ya, hati-hati salah kaprah. Jadi tidak ada perubahan DNA jadi mRNA, apalagi DNA jadi protein. Tetap saja mereka itu tersusun dari monomernya masing-masing. Hanya saja template-nya itulah yang dibantu oleh DNA, ya. Nah, ini terjadi proses translasi. Nah, kira-kira proteinnya yang mana? Bulat-bulat ke bawah. Ya, yang bulat-bulat. Tapi ini kalau kita lihat di gambar ini seperti seolah-olah ribosom memuntahkan gitu ya, menghasilkan protein, bukan ya. Tetapi yang bulatan-bulatan ini kan asam amino ya. Mungkin ini metionin, mungkin ini lisin, mungkin ini fenilalanin, ya, mungkin ini asam glutamat gitu ya, dan mungkin lain-lainnya gitu ya. Nah, ini tersusun, ini tuh awalnya terpencar di sitoplasma, bulatan-bulatannya itu banyak di sekitar sini. Nah, ketika mRNA-nya ini ngasih tahu ke ribosom, ada tRNA juga di sini membantu, barulah mereka dihubungkan seperti suatu rantai. Tentu saja ini rantainya namanya polipeptida. Nah, nanti polipeptida ini ngapain? Coba lihat. Nih, polipeptida kan ini ya, baru seperti kalung. Lihat. Melipat menjadi suatu struktur yang kita sebut sebagai protein. Jadi bedanya polipeptida sama protein itu apa? Protein itu tersusun dari polipeptida. Betul, tetapi sudah melipat. Sudah melipat. Kenapa bisa melipat ya? Kira-kira. Karena ada ikatan yang terbentuk antara residu asam amino, ya. Nah, makanya berikatan gitu. Jadilah protein. Proteinnya mau dikemanain tergantung. Proteinnya protein apa nih gitu. Apakah harus dikeluarkan dari sel? Ya mangga dikeluarin. Apakah diperlukan di dalam sitoplasma? Silahkan. Apakah harus masuk lagi ke nukleus? Silahkan, tergantung fungsinya masing-masing. Kan protein itu banyak sekali fungsinya. Atau mungkin ini enzim, ya. Enzim yang mungkin mengkatalis suatu produk yang nanti menghentikan sintesis dia gitu. Nah, jadi itu ya yang terjadi. Nah, itulah proses transkripsi dan translasi secara singkat, yang mana di dalamnya terdapat peran dari promoter, enhancer, ataupun silencer. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Boleh, silakan Indra. Bu, yang berkaitan tadi itu yang 5 aksen cap. Di literatur lain tuh katanya itu ada bahasa guanin. Kalau bahasa guanin di 5 aksen cap itu benar gak, Bu?
Betul. Jadi 5-cap itu ada guanin dan termetilasi juga. Jadi ada guaninnya. Ini tuh sebutan 5-cap itu cap aja. Cap itu seperti tudung atau topi, tapi komponen di dalamnya ada guanin. Ada guanin, betul ya? Jadi itu lebih rincinya lagi. Baik, Bu. Terima Oke, kasih. sip. Ya. Ini kalau mau lebih detail, mau lihat strukturnya, coba buka genetika molekuler bukunya Lodish atau Bruce Albert. Itu ada strukturnya. Ada guaninnya di situ. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, karena waktunya juga sudah habis, kita lanjutkan hari Jumat insya Allah ya. Nah, ini selanjutnya ini saya mau teaser dulu nih ya. Sebetulnya ini untuk PPT-nya masih sama dengan yang tahun sebelumnya, tetapi nanti akan ada tambahan seperti jurnal yang saya berikan tadi gitu ya. Jadi kalau kalian punya kakak tingkat dan masih ada ini ya silakan dibaca dulu ya. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya saya mau jelaskan detail tentang promoter gitu ya. Kemudian ini inisiasi transkripsi yang tadi digambar itu seperti apa sih prosesnya, kok bisa terjadi gitu ya. Ini ada fotonya. Kemudian di sini juga nanti akan saya jelaskan tentang 5UTR itu apa, Open Reading Frame itu apa. Nah, kalian boleh googling-googling dari sekarang, baca buku-bukunya gitu ya. Nah, kemudian nanti saya akan bahas tentang non-coding dan coding. Saya akan jelaskan codingnya, non-codingnya itu saya sudah kirimkan artikel yang sudah ada di WAG. Non-coding itu banyak sekali ya. Nih. Yang sebelah kiri ini jenis-jenis non-coding. Kalau saya berikan dihafalkan kalian hafalkan, kalian hanya dapat PPT saya seperti ini saja, itu nanti ada kecenderungan hafalin gitu ya, ngafalin. Kalau misalnya ngafalin doang itu biasanya jangankan udah selesai mata kuliah ini, udah UTS aja tuh biasanya lupa. Sidang apalagi gitu ya. Udah lulus apalagi. Jadi kalau kalian baca sendiri dari jurnal itu insya Allah mudah-mudahan lebih banyak asupannya, lebih mudah mengingatnya gitu ya. Jadi yang saya berikan jangan diabaikan, jangan diacuhkan ya, dibaca karena itu untuk kebaikan kalian juga. Itu bukan saya yang mau ngerjain kalian, bukan ya, tapi itu buat kalian. Itu saja mungkin dari saya. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanallah.